Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mufidah Aida dari kelas Akuntansi Syariah 1A. NIM saya 1264032011031. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Studi Ekonomi Islam. Saya akan menjelaskan bab ragam ekonomi Islam 2. Yang pertama adalah murabahah. Pengertian akad murabahah. Jual beli murabahah adalah suatu bentuk jual beli di mana penjual memberitahu kepada pembeli tentang harga barang pokok atau modal barang dan pembelinya berdasarkan harga pokok tersebut. Kemudian landasan hukum akad murabahah ada 5. Yang pertama Al-Quran, kemudian As-Sunnah, Al-Ijma', Kaidah Fikih, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Rukun dan syarat jual beli murabahah. Rukun-rukunnya. Yang pertama, adanya pihak-pihak yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, ada objek atau benda yang diakadkan. Yang ketiga, ada akad atau sigot yang terdiri dari ijab dan qabul. Yang keempat, ada harga yang disepakati. Kemudian syarat. Yang pertama adalah mengetahui harga pokoknya. Kemudian, yang kedua mengetahui keuntungan. Yang ketiga, harga pokok dapat dihitung dan diukur. Yang keempat, jual beli murabahah tidak bercampur dengan transaksi yang mengandung riba. Yang kelima, akad jual beli pertama harus sah. Jenis-jenis akad murabahah ada 3, yaitu murabahah modal kerja, murabahah investasi, dan murabahah konsumsi. Kemudian ada aplikasi murabahah dalam perbankan syariah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang mudharabah. Pengertian mudharabah. Mudharabah adalah suatu akad atau kontrak yang memuat penyerahan modal khusus atau memuat penyerahan semaknanya dalam jumlah, jenis, dan karakternya dari orang yang diperbolehkan mengelola harta. Kemudian ada dasar hukum mudharabah, yaitu dari dalil Al-Quran dan hadis. Rukun akad mudharabah. Yang pertama adalah pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. Kemudian ada orang yang bekerja, ada akad pengelola barang, ada mal, ada amal, dan ada keuntungan. Syarat akad mudharabah. Yang pertama, modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai. Yang kedua, bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tajarruf. Yang ketiga, modal harus diketahui dengan jelas. Yang keempat, keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas. Yang kelima, melafazkan ijab dari pemilik modal dan kata-kata qabul dari si pengelola. Yang keenam, mudharabah bersifat mutlak. Bentuk, fungsi, dan tujuan mudharabah. Bentuk-bentuk mudharabah ada 2, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Fungsi mudharabah. Fungsi pembiayaan mudharabah secara umum yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dengan adanya pembiayaan mudharabah banyak usaha serta kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan tidak terkendala lagi dengan masalah permodalan. Tujuan mudharabah. Tujuan mudharabah pada dasarnya ada 2, yaitu investasi dalam suatu proyek yang sepenuhnya dimiliki oleh badan usaha tertentu dan membiayai pengelola yang telah diketahui kredibilitas dan bonafisitasnya serta diharapkan usaha yang dikelolanya cukup viable dan profitabel. Kemudian saya akan menjelaskan riba. Pengertian riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Kemudian jenis-jenis riba. Ada riba utang piutang yang terdiri dari riba qard dan riba jahiliyah, dan ada juga riba jual beli yang terdiri dari riba fadl dan riba nasi'ah. Kemudian yang terakhir adalah ran atau gadai. Pengertian gadai. Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang punya piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Jenis-jenis pegadaian. Ada pegadaian konvensional dan ada pegadaian syariah. Kemudian saya akan menjelaskan bab 2 tentang lembaga ekonomi Islam.
Pengertian lembaga ekonomi Islam. Lembaga ekonomi Islam adalah suatu lembaga yang menjalankan aktivitas di bidang perekonomian yang akan mengatasi masalah yang berhubungan dengan produksi, distribusi, ataupun pelayanan jasa yang akan diperlukan masyarakat agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dan operasinya berdasarkan pada prinsip Islamiyah. Lembaga ekonomi Islam merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Lembaga perbankan berbasis Islam. Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum Islam. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh atau kafah dan konsisten atau istiqomah. Pegadaian berbasis Islam. Berdasarkan hukum Islam, pegadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutangan gagal menunaikan kewajiban dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan sebagai jaminan. Dasar hukum gadai dalam Islam terdapat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, di As-Sunnah dan Ijma'. Rukun dan syarat gadai. Rukun Ar-Ran. Yang pertama ada Ar-Rahin atau yang menggadaikan. Yang kedua ada Al-Murtahin atau yang menerima gadai. Yang ketiga ada Al-Marhun atau ran, yaitu barang yang digadaikan. Yang keempat ada Al-Marhun bih atau hutang. Dan yang kelima ada akad atau siwot. Syarat Ar-Ran. Yang pertama ada Rahin dan Murtahin. Yang kedua ada siwot. Yang ketiga ada Marhun bih. Dan yang keempat Marhun. Jenis-jenis akad dalam pelaksanaan gadai syariah. Yang pertama ada akad qard al-hasan, yang kedua ada akad mudharabah, yang ketiga ada akad bai muqayyadah, yang keempat ada akad ijarah, dan yang kelima adalah akad musyarakah awal al-inan. Koperasi berbasis Islam. Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usaha yang berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir adalah lembaga zakat, wakaf, dan infak. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang melakukan pengelolaan zakat secara rasional. Lembaga Amil Zakat didirikan dengan tujuan membantu Basnas dalam proses pengumpulan, pencatatan, sampai pendistribusian zakat kepada mustahik. Kemudian, saya akan melanjutkan bab 3 tentang studi komparasi ekonomi Islam. Ekonomi Islam dan ekonomi liberal. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial dan mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Pengertian ekonomi liberal. Ekonomi liberal ialah sistem ekonomi yang bergerak menuju pasar bebas dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi liberal. Yang pertama ada persoalan ekonomi, distribusi atau produksi, dan privatisasi BUMN. Kemudian ekonomi Islam dan ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialisme adalah sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintahan pusat. Sistem ekonomi sosialis biasa disebut juga sebagai sistem ekonomi terpusat. Kebaikan-kebaikan dalam sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, setiap warga disediakan kebutuhan pokoknya. Yang kedua, setiap individu mendapat pekerjaan. Yang ketiga, semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan. Yang keempat, semua produksi dimiliki dan dikelola oleh negara. Kelemahan-kelemahan dalam sistem ekonomi sosialis. Tawar-menawar sangat sulit dilakukan individu. Kemudian ada sistem menolak sifat mementingkan diri sendiri. Kemudian semua kegiatan diambil alih untuk mencapai ekonomi. Dan yang terakhir adalah mencoba mencapai tujuan melalui larangan eksternal. Kemudian ada ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan Pancasila. Konsep ekonomi Pancasila. Perekonomian harus disusun berdasarkan demokrasi ekonomi, di mana kemakmuran masyarakat lebih diutamakan dan tujuan tersebut tentu sesuai dengan Pancasila. Prinsip dasar ekonomi Pancasila.
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Bumi dan air kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Sistem ekonomi Pancasila. Sistem warga negara digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Itu membawakan sila pertama. Tekad seluruh bangsa mewujudkan kemerataan sosial, itu membawakan sila kedua. Nasionalisme ekonomi, itu membawakan sila ketiga. Demokrasi ekonomi, itu membawakan sila keempat. Dan desentralisasi dan otonomi daerah, itu membawakan sila kelima. Sinkronisasi ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam. Kedua sistem ini memiliki persamaan visi sosial dan moralnya. Kemudian, keduanya memiliki keinginan mewujudkan keadilan pemerataan. Ada juga nasionalisme ekonomi. Koperasi menjadi kekuatan dalam berekonomi dan kesamaan dan keseimbangan untuk kebijakan ekonomi. Ekonomi Islam dan pembangunan. Ekonomi pembangunan. Suatu cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisa masalah-masalah yang dihadapi oleh negara berkembang dan mendapatkan cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Pembangunan dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. Yang kedua, fokus utama pembangunan manusia dengan lingkungan kultur. Yang ketiga, pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensional. Yang keempat, penekanan utama dalam pengembangan menurut Islam terletak pada pemanfaatan sumber daya yang telah diberikan Allah kepada umat manusia. Selanjutnya saya akan menerangkan bab keempat tentang sistem manajemen ekonomi Islam. Pengertian manajemen ekonomi Islam. Pengertian manajemen. Manajemen sangat penting untuk kehidupan yang terorganisir dan diperlukan untuk menjalankan semua bentuk organisasi. Menurut F. Taylor, manajemen adalah seni mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan melihat bahan itu dilakukan dengan cara terbaik dan termurah. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Prinsip-prinsip manajemen ekonomi Islam. Yang pertama, prinsip tauhid. Prinsip akidah menjadi pondasi paling utama yang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Yang kedua, prinsip nubuah. Prinsip nubuah merupakan prinsip ekonomi kenabian. Maksudnya adalah prinsip ekonomi Islam yang mengikuti ajaran Nabi SAW. Yang ketiga, prinsip kepemilikan. Pemilik bukanlah penguasa mutlak karena apa yang ada di bumi dan di langit adalah kepemilikan Allah SWT. Yang keempat, prinsip keseimbangan. Keseimbangan yang terwujud dalam ekonomi Islam yaitu keseimbangan antara kegiatan duniawi dan ukhrawi atau akhirat. Yang kelima, prinsip keadilan. Keadilan harus diterapkan dalam prinsip ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi, dan lain sebagainya. Yang keenam, prinsip maslahah dan manfaat. Prinsip dasar ekonomi Islam dalam prinsip maslahah yaitu melakukan segala aktivitas untuk kepentingan bersama. Yang ketujuh, prinsip persaudaraan atau ukhuwah dan tolong-menolong atau ta'awun. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong kepada sesama termasuk dalam kegiatan ekonomi. Yang kedelapan, prinsip saling rela atau antara din minkum. Prinsip saling rela adalah suatu transaksi ekonomi dalam bentuk kerelaan antara suatu pihak dengan pihak yang lain. Fungsi SDA dan SDM dalam ekonomi Islam. Fungsi sumber daya alam dalam ekonomi Islam. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkup hidupnya. Sumber daya alam memiliki peran ganda yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sebagai penopang kehidupan. Kemudian ada fungsi sumber daya manusia dalam ekonomi Islam. Yang pertama, sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Yang kedua, sumber daya manusia sebagai tenaga ahli. Yang ketiga, sumber daya manusia sebagai pimpinan perusahaan. Yang keempat, sumber daya manusia sebagai tenaga usahawan. Yang kelima, sumber daya manusia dalam menciptakan dan mengembangkan iptek. Yang keenam,
mengorganisasikan penggunaan berbagai faktor produksi. Yang ketujuh, sumber daya manusia sebagai produsen. Dan yang kedelapan, sumber daya manusia sebagai konsumen. Manajemen bisnis syariah. Manajemen bisnis syariah adalah pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana mengatur, mengelola, dan melaksanakan kegiatan bisnis yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem kepercayaan Islam, kenistaan yang akan terjadi di akhirat nanti lebih ditakuti daripada kenistaan dalam hidup di dunia, karena kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, bagi seorang pebisnis syariah, pasti akan sangat berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya dengan tetap istiqomah berada dalam batas atau koridor syariah, dengan konsekuen melaksanakan mana yang boleh dan menjauhi mana yang dilarang. Ia akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Selanjutnya, saya akan menerangkan bab kelima tentang problematika ekonomi Islam. Sistem pemenuhan kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani dan rohani. Kebutuhan manusia tidak terbatas pada kebutuhan yang bersifat konkret atau nyata, tetapi juga bersifat abstrak atau tidak nyata. Misalnya rasa aman, ingin dihargai atau dihormati. Maka kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas. Jenis kebutuhan ada dua, yaitu yang pertama ada kebutuhan secara umum. Kemudian kebutuhan secara umum ini dibagi lagi menjadi 4 macam, yaitu kebutuhan menurut tingkat intensitas, kemudian kebutuhan menurut sifat, kebutuhan menurut subjek, dan kebutuhan menurut waktu. Yang kedua adalah kebutuhan menurut Islam atau maslahah. Kebutuhan menurut Islam ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan daruriyah, yang kedua kebutuhan hajiah, dan yang ketiga kebutuhan tahsiniyah. Kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Penyebab kemiskinan berbeda-beda, tergantung dengan jenis kemiskinan itu sendiri. Begitu pula ada banyak indikator kemiskinan yang berbeda-beda. Dalam dunia perekonomian, krisis ekonomi kerap terjadi karena adanya sistem ekonomi konvensional di mana instrumen profit pada ekonomi konvensional lebih mengedepankan sistem bunga. Lain halnya dengan ekonomi Islam atau ekonomi syariah, di mana sistem ini menerapkan sistem bagi hasil sebagai instrumen profitnya. Ekonomi Islam dinilai lebih unggul dalam memperbaiki gejolak moneter. Globalisasi ekonomi. Globalisasi merupakan perubahan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi hal ini bersifat modern dan berasal dari luar yang masuk sehingga masyarakat akan meniru hal tersebut. Maka dari itu, kebiasaan tradisional sudah dilupakan. Salah satunya adalah globalisasi ekonomi yang terjadi di era sekarang ini. Bentuk-bentuk globalisasi ekonomi yang bersifat nyata yaitu produksi, pembiayaan, tenaga kerja, jaringan informasi, dan perdagangan. Dampak positifnya, yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi di dunia secara keseluruhan. Yang ketiga, menurunkan tingkat kemiskinan global dalam jangka panjang. Yang keempat, meningkatkan variasi komoditas, barang atau jasa yang tersedia di berbagai negara. Selain dampak positif, juga ada dampak negatifnya. Yang pertama adalah meningkatkan ketimpangan pendapatan. Yang kedua, mengurangi tingkat keamanan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan ketidakstabilan dan ketidaksensitifan ekonomi. Dan yang keempat, mempercepat kerusakan lingkungan di tingkat dunia. Uang dan kapital. Dalam konsep Islam yang tidak identik dengan modal atau kapital, sedangkan dalam konsep konvensional, uang seringkali diidentikan dengan modal atau kapital. Dalam konsep Islam tidak mengenal time value of money karena uang bukan merupakan makhluk hidup yang dapat tumbuh dan berkembang. Dalam bahasa Inggris, modal disebut kapital, yaitu barang yang diproduksi oleh alam atau manusia untuk membantu menghasilkan barang lain yang dibutuhkan oleh manusia dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Bab ke-6 tentang Islam dan teori ekonomi modern.
Ekonomi mikro dalam kajian Islam. Pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Tujuan ekonomi mikro sebagai analisis untuk mencari tahu kegagalan suatu keputusan ekonomi dan memunculkan analisis rasional. Komponen-komponen dalam ekonomi mikro. Yang pertama, interaksi dalam pasar barang. Yang kedua, perilaku penjual dan pembeli. Yang ketiga, interaksi dalam pasar faktor produksi. Ruang lingkup ekonomi mikro. Secara garis besar, ruang lingkupnya adalah analisis biaya dan manfaat, teori produksi atau perilaku produsen, permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga pasar, elastisitas harga industri, pasar input, teori nilai guna atau perilaku konsumen, dan bentuk-bentuk pasar barang. Contoh-contoh ekonomi mikro. Yang pertama, permintaan. Yang kedua, penawaran. Yang ketiga, perilaku konsumen dan produsen. Yang ketiga, harga. Yang keempat, biaya dalam ekonomi mikro. Dan yang keenam, pasar. Kebijakan-kebijakan dalam sektor mikro, yaitu ada kebijakan harga terendah dan kebijakan harga tinggi. Ekonomi makro dalam kajian Islam. Definisi ekonomi makro dalam kajian Islam. Ekonomi makro dalam pandangan Islam dimaknai sebagai penjelasan terkait permasalahan ekonomi yang cakupannya sangat luas, termasuk pengelolaan dan pengendalian sistem perekonomian dengan ruang lingkup lebih besar atas dasar aturan syariat Islam. Perbedaan ekonomi makro Islam dengan ekonomi makro konvensional. Yang pertama terletak pada kegiatan kelompok rumah tangga atau household. Yang kedua terletak pada kegiatan kelompok perusahaan. Yang ketiga terletak pada kegiatan kelompok pemerintah. Yang keempat terletak pada kegiatan kelompok negara-negara lain atau ekspor-impor. Dan yang kelima terletak pada kegiatan kelompok lembaga keuangan. Ekonomi bisnis digital dalam kajian keislaman. Ekonomi digital menitikberatkan transaksi pasar yang terjadi di dunia internet dengan keberadaan IT dan globalisasi yang menjadi penyebab terjadinya tingkat produktivitas dan pertumbuhan yang sangat tinggi. Ada banyak kemudahan yang dapat diperoleh di era digital berbasis Islam, yaitu salah satunya adalah membawa umat manusia mencapai sebuah kemaslahatan. Kemudian pajak dalam kajian keislaman. Pajak dalam keislaman. Pajak menurut syariah secara etimologi berasal dari bahasa Arab dengan istilah doribah. Doribah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain isyah dan kharij, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan doribah. Untuk bab yang terakhir atau bab ketujuh tentang sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat. Sistem ekonomi Islam. Pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan sistem kufur ekonomi buatan manusia. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Tujuan sistem ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam berpedoman pada segala aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat. Prinsip sistem ekonomi Islam. Yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang kedua, Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Yang ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Yang keempat, ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Yang kelima, ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Yang keenam, seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari penentuan di akhirat nanti. Yang ketujuh, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Yang kedelapan, Islam melarang riba dalam segala bentuk. Kesejahteraan umat. Pengertian kesejahteraan umat.
Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Setiap orang tua pasti mengharapkan kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu berupa kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual. Konsep tentang kesejahteraan umat menurut beberapa ahli. Al-Syaitibi membagi maqasid syariah menjadi 3, yaitu maqasid daruriyat, maqasid hajiat, dan maqasid tahsiniyah. Maqasid daruriyah adalah maqasid yang harus ada demi kemaslahatan hamba. Jika tidak ada, maka akan menyebabkan kehidupan umat menjadi sengsara atau bahkan binasa. Maqasid hajiat adalah maqasid yang keberadaannya sangat dibutuhkan demi kemaslahatan umat dan untuk menghilangkan kesempitan. Jika tidak ada, maka kehidupan umat menjadi sulit seperti rukshoh. Sedangkan maqasid tahsiniyah adalah sesuatu yang diambil untuk kebaikan dan menghindarkan keburukan seperti akhlak. Kesejahteraan melalui sistem ekonomi Islam. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat. Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar. Sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Kesejahteraan individu dalam rangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain. Jadi, menurut Al-Quran, kesejahteraan meliputi beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah keadilan dan persaudaraan menyeluruh, yang kedua, nilai-nilai sistem perekonomian, dan yang terakhir adalah keadilan distribusi pendapatan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.